Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadadillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah di kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas sebagaimana yang diamanahkan ke ana, jagalah persatuan, jangan memecah belah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan tegas agar kita bersatu. Allah Subhanahu wa taala katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan syariat Allah Azza wa Jalla, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya, semuanya. Yang kita pegang bukan kepada kelompok, yang kita pegang bukan kepada etnis, yang kita pegang bukan kepada siapa-siapa kecuali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, talinya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi perpecahan. Apa kata Allah? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dulunya kalian ini saling bermusuhan, yang kalian ini dulu saling gak kenal dan sebagainya. Fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum min ni'mati ikhwana, ketika Allah memberikan nikmat itu kalian akhirnya saling bersaudara, sesama ikhwah, saling menjalin ukhuwah. Tiba-tiba udah merasakan nikmat ini justru pecah. Betapa banyak dulu-dulu kita yang gak kenal sunnah, yang gak kenal syariat dan sebagainya, mungkin dulu saling gak sapa, saling gak kenal, saling gak tahu. Ketika Allah berikan nikmat hidayah, entah kenapa ketika sudah nyatu ini tiba-tiba pecah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, coba ingat kalau kita mau berpecah belah, ingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan terkadang kita itu ketika mau membangun apapun baik kita itu semisal mau membangun masjid, mau membangun lembaga pendidikan, dulu gotong royong dulu. Ketika sudah tegak, apa yang terjadi? Pecah. Ini Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Coba ingat, yang dulunya kalian nggak pernah tahu, bahkan dulunya saling bermusuhan, Allah satukan ini di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kenapa kok pecah? Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya'murullahu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin. Allah perintahkan hamba-hamba Allah yang beriman bil istima', agar mereka itu berkumpul semuanya di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Wa yanhahum 'anit tafarruqi wal ikhtilaf, dan Allah melarang mereka agar mereka ini bercerai-berai, bermusuhan dan sebagainya. Dan hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah itu banyak sekali. Dan Allah firmankan dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu, kata Allah. Kita ini jangan sampai terpecah belah. Dulu ini udah Masya Allah ya, Allah udah satukan kita. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan bertikai, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang ilmu untuk mereka. Antum tahu pecahnya apa kata Allah? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang ilmu untuk mereka. Udah kajian malah pecah. Sudah kajian ini, sudah datang ilmu, sudah datang penjelasan untuk semuanya. Entah kenapa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, ketika datang penjelasan untuk kita, justru kita itu kok ambisi banget untuk bercerai-berai. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Antum kira enggak ada ancamannya? Ada, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka semua yang bercerai-berai
yang bertikai, yang bermusuhan, setelah mereka kajian ilmunya, dapat ilmunya, kata Allah Azza wa Jalla, ulaika lahum adzabun azim. Mereka semua akan mendapatkan azab yang besar. Antum jangan kira itu nggak ada azabnya. Ada nggak azabnya? Ada. Tinggal kita siapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita berbuat hal demikian? Maka apa disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-furqatu adzabun. Yang namanya kita bercerai-berai itu adalah azab. Ujung-ujungnya kena siksa oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, orang-orang beriman itu bersaudara. Sampai Allah katakan bersaudara. Kalau saudara itu mungkin enggak berantem? Mungkin. Tapi berapa lama sih saudara itu berantem? Jarang ada lebih 3 hari. Abang adik bertengkar, cepat enggak langsung nyambungnya? Cepat. Abang adik mungkinlah bertengkar, tapi enggak lama. Ini sampai enggak cuma 3 hari aja, kadang-kadang na'udzubillah. Sampai setahun enggak saling sapa. Ada enggak yang gitu? Ada. Kalau emak-emak mungkin masih wajar loh ya. Emak-emak biasa bawaannya main perasaan. Ini laki-laki bawa perasaan. Dan itu terjadi ya ikhwah. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saling apa? Saudara. Wallahi ya ikhwah, antum enggak usah terlalu tanggepin banget gitu. Orang yang gibahin antum enggak usah sakit hati. Wallahil adzim, enggak usah sakit hati. Kita kalau mau jadi dai besar, itu pasti ujiannya tinggi banget. Antum jangan kira ustadz-ustadznya itu enggak digibahin. Semakin tinggi ustadz nih, difitnahnya besar banget. Kenapa? Karena dia tinggi. Semua mata nuju dia. Berarti kalau kita digibahin, ada nilainya di diri kita. Ada apa? Nilainya pasti diomongin. Kita kalau nggak pernah diomongin, karena kita ini nggak terpandang. Karena kita nggak ada nilainya, maka nggak diapain? Diomongin. Jadilah orang-orang yang biasa-biasa saja, yang tidak ada jabatan, yang tidak ada fadilah keutamaan, yang tidak ada nilainya. Percaya sama Allah, nggak akan digibahin. Orang gila di pinggir jalan digibahin nggak? Nggak. Digibahin pun lewat, gila dia. Habis itu apa? Hilang lagi. Nggak tahu siapa dia, nggak tahu latar belakangnya siapa. Karena nggak ada harganya. Untuk apa diomongin? Dan itu sudah menjadi sunnatullah, ujian bagi kita. Kalau seandainya kita ini mau berdakwah, harus siap. Terus apa? Sabar. Itu untuk menjaga apa? Persaudaraan. Ini sering banget ana sampaikan. Ya ikhwah, antum mau bangun gimana pun, antum yang pertama kali yang harus kita bangun pondasinya bukan pondasi bangunan, bukan pondasi tiang-tiangnya, bukan. Antum kalau mau bangun dakwah, pertama kali yang pondasi yang antum bangun adalah pondasi ruh kesabaran. Itu yang harus dibangun. Makanya ini juga sering saya sampaikan, laisa sayyidu qaumin ghabiyan walakinna sayyidahum mutaghabi. Pemimpin kaum itu bukan orang yang bodoh. Ini sering saya sampaikan. Walakinna sayyidahum mutaghabi. Tapi pimpinan kaum itu yang pura-pura bodoh, pura-pura enggak tahu, digibahin. Oh. Lah kita ya, lupa deh. Itu orang-orang yang insya Allah menjaga persatuan. Jadi nggak sakit hati banget gitu. Abang ana ngomongin ana nggak sakit hati banget. Abah ana ngomongin ana nggak sakit hati banget. Ummah ana ngomongin ana nggak sakit hati banget. Ya kesel, mungkin ada kesel, kemungkinan lu ya. Tapi jarang kita mau ngomongin saudara sendiri. Pun kalau nggak saya teromongin, kita nggak akan sakit hati. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Jadi kuncinya apa ya ikhwah? Sebenarnya kita jangan nuding orang dulu. Tuding pertama kali diri apa? Kita tunjuk hidung kita. Sebelum kita katakan fulan kada, fulan kada, fulan kada. Gimana cara kita menyikapin fulan kada tadi? Fulan itu seperti ini. Gimana cara kita menyikapinya? Taghaful. Pura-pura apa? Tidak tahu. Makanya kalau kita dizalimin, kita punya adik nih, semisal adik kita nih iseng banget ganggu kita aja, kita kadang-kadang kita ingatkan, takaful sudah, nggak dendam sampai berhari-hari, nggak dendam sampai berhari-hari. Ini ada dari kita lebih dari 3 hari didiamkan. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan, la yahillu, tidak halal untuk seorang muslim an yahjura akhahu fawqa 3, untuk mendiamkan saudara lebih berapa hari? 3 hari.
3 hari. Ketika jumpa, ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Jumpa di jalan, yang satu cari jalan yang lain, yang satu cari jalan yang lain. Subhanallah. Terlalu baper kita. Terlalu apa? Baper, bawa perasaan. Antum kalau mau jadi pimpinan kaum, antum nggak akan baper. Gini deh, antum kepala rumah tangga, antum seorang suami, antum seorang bapak, lagi kesel dengan anak, nggak mungkin antum jumpa dengan anak, antum lari dari anak antum. Jumpa dengan istri antum cari jalan yang lain, enggak, biasa aja. Jalan-jalan aja sudah. Ini pimpinan kaum, dia itu nggak main bawa perasaan. Jadi ala kuliah di sini, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, kalau ada pertikaian, perbaikin sudah. Saling sama-sama mencari kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Enggak usah saling egois dan sebagainya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Hati-hati kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Ayo, insyaallah. Tapi agar kalian menjadi orang apa? Yang dirahmati. Dan antum tahu, persaudaraan iman itu lebih tinggi dibandingkan persaudaraan apa? Nasab. Antum tahu, di medan jihad, medan apa? Jihad. Orang yang senasab, anak bisa nggak bunuh bapaknya? Di medan jihad bisa, kalau beda apa? Imannya. Abu Bakar hampir bunuh anaknya, karena anaknya belum masuk Islam, tapi akhirnya masuk Islam. Anaknya juga hampir ketemu apa? Abu Bakar hampir bunuh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya dulu engkau menjumpai saya di medan perang dan nampak saya di hadapan engkau, ada engkau wahai anakku, kubunuh engkau. Itu kata apa? Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis, dalam riwayat yang sahihah. Kenapa? Karena beda iman. Lah ini Masya Allah, imannya sama, ukhuwahnya sama, dibangun di atas apa? Di atas keislaman. Ternyata kita ini lebih sadis kepada saudara-saudara kita. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Maka apa? Terkadang kita ini nasab itu bisa dipisahkan. Tapi kalau iman itu justru mempersatukan, yang terpisah bisa disatukan. Itulah maka orang-orang beriman berusaha untuk menggabungkan agar mereka bersatu, bukan yang apa? Memecah belah. Dan Masya Allah disebutkan perpecahan adalah warisan orang-orang yang binasa. Perpecahan warisan orang-orang apa? Yang celaka, yang binasa. Makanya Nabi kita Muhammad SAW nggak suka itu. Nggak suka istilahnya fulan berpisah, fulan berpisah, fulan berpisah. Nabi nggak suka SAW, karena mereka yang saling mewariskan kebencian atau saling mewariskan untuk apa? Perpecahan. Itu biasanya mereka adalah orang yang binasa. Dan ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW katakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Orang-orang yang beriman dalam rasa dia itu saling mengayomi, saling mencintai, saling menyayangi, itu seperti satu tubuh. Idza syaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ternyata tubuh kita ada yang sakit satu, yang lain juga ikut merasakan apa? Sakit. Gigi aja, gigi. Yang sakit gigi, yang pening kepala. Yang pening mana? Kepala. Dan bahkan bisa sampai demam, seluruh tubuh itu nggak bisa dia itu istirahat. Minimal lisannya dia yang nggak kenapa-kenapa, ngeluh, aduh sakit banget. Itu apa? Yang sakit cuman satu apa? Gigi. Tapi semuanya merasakan itu. Menunjukkan kepada kita yang namanya orang mukmin itu juga sama. Fulan lagi kondisi sakit, kita yang ngayomin. Fulan lagi ada masalah, kita yang ngayomin. Gimana kita mau ngayomin kalau kita berpecah sama dia? Kalau kita benci dengan dia? Makanya orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia nggak akan main perasaan di situ.
Ada disebutkan oleh para ulama, ada sebuah kitab ini karangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, "Ma'rif wa ahli sunnah bi ahli sunnah." Lemah lembutlah kalian wahai ahlu sunnah dengan ahlu sunnah yang lain, saling mengayomi, saling menasihati dan sebagainya. Dan Masya Allah disebutkan Nabi kita Muhammad SAW katakan, alaikum bil jamaah, kalian teruslah bersatu, kata Nabi SAW. Wa iyyakum wal furqah, jangan sekali-kali kalian berpisah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu bersama orang yang seorang diri. Yang suka berpisah-pisah itu dikuasai oleh syaitan, bawaannya emosi lagi, minimal ada ananiyah, ana, dia harus pokoknya ana, semua harus ana, ananiyah, egois. Orang-orang kayak gitu dikuasai oleh siapa? Syaitan. Marah aja. Kenapa dia berpisah-pisah? Fa inna syaitana ma'al wahid. Antum coba cek ya ikhwah, orang yang paling stabil kejiwaannya itu orang yang gampang berinteraksi dengan manusia. Coba antum cek. Dan orang yang paling suka menyendiri itu orang yang paling sulit jiwanya stabil. Coba aja cek. Orang tukang marah itu jarang orang-orang yang sering kumpul sama kawan-kawan yang lain. Orang-orang extrovert itu lebih senang untuk ceria. Lebih dia itu bisa menebar senyum dan sebagainya. Tapi kalau dia ini sukanya berpisah-pisah, dia senangnya berpisah-pisah atau dia senangnya seorang diri dan sebagainya, biasanya nggak stabil dia jiwanya. Nah, jiwa nggak stabil itu karena udah dikuasai oleh siapa? Syaitan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu akan bersama orang sendirian. Orang yang sedikit dikuasai oleh syaitan. Wa innahu ma'al itsnaini ab'ad, tapi kalau ternyata dia berjumlah 2 orang, 3 orang, 4 orang, ab'ad, syaitan itu lebih jauh. Makanya ketika mereka ini kondisinya bersama terus, insya Allah aman. Dan antum tahu, kita dalam posisi sholat aja, sholat bukan diem tok gitu loh ya. Kita lagi posisi sholat pun jangan seorang diri. Sholat pun jangan seorang diri. Sholat itu harus berjamaah. Kenapa? Ini sholat ibadah yang bisa menjauhkan diri kita dari syaitan, tapi tetap sholat pun jangan seorang diri. Sholat pun harus berjamaah. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan, ma min thalathatin fi badwin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwadha alaihimu syaitan. Tidaklah ada 3 orang di sebuah kampung, di sebuah kampung, tidak ditegakkan sholat jamaah oleh mereka di situ, kecuali mereka akan dikuasai oleh siapa? Syaitan. Mereka pasti dikuasai syaitan. Kenapa sebabnya? Dikarenakan mereka sendirian. Kalau udah orang sukanya bercerai-berai, sukanya emosian dan sebagainya, itu dikuasai oleh syaitan. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Dan ternyata mereka yang berpecah itu karena ada namimah biasanya. Apa? Namimah. Istilah kita adu domba. Domba yang diadu beneran, domba loh ya, sesama domba. Apa hukumnya, halal atau haram? Haram. Ini yang diadu manusia. Ngadu domba aja haram, ini ngadu apa? Manusia. Ikan cupang aja kalau diadu haram nggak, dosa nggak hukumnya? Dosa, haram. Itu cupang lah, ini manusia. Dibuat saling bertikai, dibuat saling pukul, dibuat saling menghina, saling merendahkan. Na'udzubillah. Makanya orang kayak gini diancam oleh Allah Azza wa Jalla, nggak akan masuk surga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga mereka yang tukang namimah, yang tukang ngadu domba. Datang ke A dengan satu berita menjelekkan si B, datang ke B menjelekkan berita bawa berita tentang si A. Na'udzubillah. Itu ada manusia kayak gitu. Sukanya adu domba. Setiap kabar dia sampaikan, akhirnya orang tersebut yang disampaikan berita kepadanya bisa benci orang lain. Ini namimah. Dan itu hukumnya haram dan nggak akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Gampang banget namimah gitu.
Dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan dalam hadis yang sahih, Ibn Abbas mengatakan, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewatin dua kuburan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini dua kubur ini penduduknya sedang diadab. Salah satunya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma ahaduhuma fakana la yastatirunal baul. Yang satunya dia ini tidak bisa membersihkan tubuhnya ketika dia kencing. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Dia ini di atas muka bumi Allah jalan dengan namimah. Dapat kabar tentang orang ngomong, dapat kabar tentang orang apa? Ngomong. Ini yang bahaya ini. Antum yakin aman di akhirat? Wallahi nggak akan aman. Percaya sama ana, nggak akan aman. Ini orang udah ada bukti dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena urusan kita dengan Allah selesai, mudah. Tinggal istighfar, taubat kita, nyesal kita, nggak ngulangin lagi. Kalau itu urusannya dengan siapa? Allah. Kalau urusannya dengan manusia, harus ada minta maaf. Faktanya orang zalimin orang lain, berat bagi dia untuk minta maaf. Dia tahu dia berbuat salah, tapi ada rasa ego yang apa nguasain dia, nggak mau minta maaf. Dia bilang nggak apa-apa urusannya di akhirat. Dia yang zalim, tapi dia bilang nggak apa-apa deh, pahala ana dia ambil, dosa dia dicampakkan ke ana. Hebat banget dia. Nggak apa-apa, nanti di akhirat anak kasih pahala anak, dosa dia dicampakkan juga anak nggak ada masalah. Astaghfirullahaladzim. Itu orang-orang dikuasai oleh siapa? Syaitan. Syaitan semua namimah. Makanya antum coba dari sekarang ya, sebelum tuding orang, jangan jadikan sifat kita orang yang tukang ngomong. Orang tukang apa? Ngomong. Hadis Nabi itu jelas, kafa bil mar'i kadiban, kafa bil mar'i ithma. Cukup seseorang dikatakan pendusta, cukup seseorang dikatakan dia itu sebagai pendosa, an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Dia sampaikan setiap kabar yang diceritakan. Dapat kabar tentang A dia sampaikan, dapat kabar tentang B dia sampaikan, dapat kabar tentang C dia sampaikan. Ada nggak tipikal orang kayak gitu? Ada. Wallahi ada. Ini coba lisan dikontrol. Kita ini udah tua. Kita ini udah tua, mungkin kebawaan dari masa lalu kita, tukang ngerumpi, tukang ghibah, tukang ngomongin di belakang. Ini coba dihilangkan, kita udah tua. Apalagi kalau udah sampai 60 tahun, nggak lagi ada uzur yang Allah berikan untuk kita. Hadis tapi hadis yang jelas. Terus gimana solusinya? Kalem kita, kalem. Pun, ana mau nasihatin untuk antum, kalau kita difitnah, jangan banyak klarifikasi. Kita dituding, jangan banyak cerita. Udah biarin aja udah. Kenapa biasanya orang-orang itu akan mudah mencari celah dari pertikaian tadi? Sebabnya orang dizalimin klarifikasi, dan orang yang tukang zalimin dia nyampaikan setiap berita. Biasa gitu. Makanya ada sebuah pelajaran dari kita, insyaallah. Ini Maryam loh ya, Maryam. Siapa? Maryam alaihissalam. Maryam ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maryam perempuan. Maryam main perasaan. Dia lebih dominan perasaannya dibandingkan akalnya wanita. Dan wanita ini lemah apa? Akalnya. Antum tahu kasus besar Maryam Allah jadikan sebagai wanita yang diuji dengan memiliki anak tanpa ada siapa? Suami. Ini Maryam wanita tahirah mutahharah, wanita suci dan disucikan. Bersih ini Maryam. Dan bahkan ketika malaikat Jibril datang untuk Maryam menghembuskan rohnya Isa, Maryam katakan, jangan deketin saya. Lam yamsasni bashar. Aku nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Maryam alaihissalam saking sucinya Maryam. Jibril pun nggak boleh deketin apa? Maryam alaihissalam. Tapi Allah takdirkan, Allah putuskan bahwa saya Maryam harus punya anak nih, Isa bin Maryam. Tapi nggak pernah ada suami, nggak pernah ada pernikahan. Ya ikhwah, kalau ternyata di saat ini, di zaman ini ada perempuan gadis nggak nikah, nggak ada suami, tiba-tiba hamil bunting, antum bilang apa? Zina bukan? Zina lah. Kalau dia ngomong enggak, ini tiba-tiba kok punya anak ya, antum percaya? Enggak kan? Pasti antum bilang apa?
Zina udah. Itu terjadi di zaman Maryam, sama, nggak ada perbedaan. Karena nggak pernah terjadi di muka bumi ini laki-laki lahir dari seorang ibu yang mana dia nggak punya bapak. Jarang posisi itu gitu. Di kita nggak ada pernah kejadian kayak gitu. Nah kalau ada yang ngomong ini kenapa kok tiba-tiba hamil ya? Ya zina lah. Apalagi ini Maryam diuji oleh Allah seperti itu. Akhirnya diusir oleh apa? Kaumnya dari kampungnya. Pergi Maryam. Taib, ketika lahiran Allah perintahkan untuk balik. Tapi apa kata Allah? Wa quli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Katakanlah wahai Maryam, aku sudah bernazar untuk tidak berbicara sepatah kata pun. Aku udah nazar kepada Allah Azza wa Jalla. Sauman, untuk tahan diri. Falan ukallima al-yawma insiya. Aku enggak akan bicara sepatah kata pun untuk satu pun manusia. Makanya ketika Maryam ditanya, ini siapa ini anak? Apa kata Maryam? Wa asyarat ilai. Kak Maryam kasih apa? Maryam enggak klarifikasi, oh enggak, ini gini, enggak ditanggepin. Makanya kalau antum mau cepet istilahnya cepet, nggak ada masalah, cepat selesai masalah, nggak usah banyak klarifikasi. Nggak usah banyak apa? Klarifikasi, kalem aja sudah. Ini Maryam wanita, nggak banyak klarifikasi. Apalagi laki-laki kayak kita dituding ustadz kibar yang besar namanya, nggak tanggepin banget omongan orang. Antum cek aja ustadz yang besar namanya ya, apakah mereka menanggapi setiap omongan yang sampai kepada mereka? Enggak. Anda tahu itu. Mereka juga oh ya sudah. Karena mereka yakin di hari kiamat ada persidangan besar. Siapa hakimnya? Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ahkamul hakimin. Dan itu semua tercatat di catatan amal kita. Untuk apa kita risau? Dan dalam masalah pertikaian itu sebabnya karena ada orang-orang namimah yang sukanya bawa kabar, yang tujuannya untuk apa? Memecah belah. Apalagi na'udzubillah, namimah ini dilanjutkan ghibah-ghibahan tertentu. Ghibah ini Masya Allah sampai Allah ancam dalam Al-Quran Karim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kalian ini saling menggibahin. Maksudnya gimana? Orang gibahin kita, antum jangan gibahin balik. Paham? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau orang gibahin kalian, jangan saling gibah. Akhirnya kita digibahin, tahu kabar itu, antum nggak usah gibahin balik, sudah. Nggak usah, kalem aja, sudah. Urusan itu di hadapan Allah Azza wa Jalla nggak ada masalah. Antum tahu ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW ini sahabat ma'ruf. Terjadi pertikaian di antara dua sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu orang tukang kompor, tukang provokasi, bawa berita dipanas-panasin sahabat itu. Apa kata sahabatnya? Inna ma bainana lam yablugh dinana. Diam kau, jangan sekali-kali kau ngomongin tentang sahabat saya. Ini pak lagi bertikai besar loh ya. Diam kau. Inna ma bainana lam yablugh dinana. Pertikaian yang ada di antara kami itu bukan urusan agama di antara kami, bukan urusan manhaj, bukan urusan agama. Jangan dibawa-bawa ke sana. Diam kau. Digituin. Insyaallah. Lam yablugh dinana, bukan urusan agama kami, bukan urusan akidah kami. Ya berarti kan privasi, pribadi, yang orang itu bukan konsumsi publik gitu loh. Ini dipanas-panasin, nggak mau dia. Nah itu orang yang zen. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Makanya coba antum mulai saat ini, kalau kita tahu ada orang gibahin kita, jangan gibahin balik. Udah diam, udah paling zen. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menggibahi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian itu memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian nggak suka. Maksudnya kalau dia udah gibahin kita, dia makan daging kita nih, masa kita makan daging dia balik? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Gampang ini, dia makan kotoran kita, masa iya mau kita makan kotoran dia juga? Ya kan? Sudah nyantai aja. Berarti apa? Jangan sampai kita saling apa? Menghibah.
Dan perpecahan itu muncul biasanya awalnya sebabnya prasangka buruk. Apa? Prasangka buruk, suudzon. Bawaannya suudzon aja. Dan suudzon yang ada ini itu awalnya datangnya dari syaitan. Dari mana? Syaitan. Makanya syaitan itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Jalan pembuluh darah ini jalan akses menuju jantung. Kalau jantung sudah dikuasain, hati-hati. Banyak suudzonnya, banyak bencinya, yang paling puncak-puncaknya kesurupan dia. Kenapa? Jantung itu adalah raja dari anggota tubuh kita. Percaya sama? Makanya kalau jantung udah nggak berdetak, mati nggak kita? Semua mati, sampai saraf-saraf otak-otak itu semua mati. Karena makanya jantung ini yang paling apa berpengaruh. Dia ini raja yang di sini. Dan ternyata syaitan itu jalan majrad dam. Makanya hatinya manusia kapan nggak dijaga, dikuasai oleh siapa? Syaitan. Antum tahu ada sebuah kasus Nabi kita Muhammad SAW ketika lagi di masjid di malam hari ini, tengah malam, Nabi berdua-duaan dengan salah seorang wanita. Tiba-tiba lewatlah dua orang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Karena nggak mau suudzon, langsunglah dua sahabat ini larinya agak kencang. Apa kata Nabi SAW? Ala rislikuma, pelan kalian jalannya, jangan terburu-buru lari. Innaha Sofiyah, jangan suudzon, ini istri saya si Sofiyah. Apa kata duanya? Subhanallah ya Rasulullah, ma asa'na bika dhanna. Ya Rasulullah, subhanallah, enggak akan mungkin kami suudzon kepada engkau. Apa Nabi? Iya sekarang. Kalau kalian pulang, la'alla syaitana yuqi'u fi qulubikum masyi'a. Kalian pulang, syaitan bermain di hati kalian, syaitan campakkan prasangka di hati kalian. Kalian mikir, oh iya tadi siapa ya? Sofia kayaknya enggak, ya kan? Itu awalnya dari apa? Suudzon. Antum tahu ada sebuah kasus dan ini anak dengar gitu, berita, Allah musibah banget. Cerita yang dibuat-buat gitu ya, mungkin salah tengok juga. Wis Ustadz Fulan gonceng akhwat, padahal siapa? Istri beliau ditanya semua pegawainya, katanya gonceng pegawai, gak ada, memang gak ada. Itu siapa? Istri beliau. Yang nengok mata yang gak jelas. Antum tahu kasusnya Isa bin Maryam? Isa bin Maryam nengok orang nyuri. Nengok orang apa? Nyuri. Apa kata Isa bin Maryam? Asarakta? Engkau nyuri? Wallahi ma asrik, kata dia. Demi Allah aku enggak nyuri. Apa kata Isa bin Maryam? Dengan gampang Isa mengatakan sadaqta wa kadzdzabtu aini. Engkau benar dan aku dustakan mata saya. Ini Isa bin Maryam. Kita nih sekarang percaya banget dengan kabar-kabar yang referensinya dari prasangka atau suudzon. Dan ini wallahi ya ikhwah bahaya banget. Makanya kalau prasangka masih belum jelas, jangan disampaikan, jauhin, kata Allah. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka yang banyak tersebar di mana-mana. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena kebanyakan prasangka itu ujung-ujungnya dosa, enggak bener. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dari prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Ya ikhwah, prasangka ini udah diucapkan atau belum? Belum diucapkan, masih prasangka. Tapi kenapa Nabi katakan iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian dari prasangka, fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena prasangka ini adalah ucapan yang paling dusta. Padahal dia nggak mengucapkan. Itu sebabnya orang berprasangka kapan nggak dihilangkan, ujung-ujungnya pasti diucapkan juga. Ada macam kayak ember tapi bocor, nggak kuat dia nahan air. Lisan manusia kapan imannya nggak kuat, bocor. Dari prasangka terucap juga itu.
Tapi kalau orang beriman dari awal dia nggak sengaja prasangka itu muncul, langsung dibuang sama dia, langsung dihilangkan oleh dia. Enggak. Enggak pakai seperti itu. Syaitan ini. A'udzubillahi minasyaitan ar-rajim. Ya ikhwah, antum jangan pede banget. Oh enggak Ustaz, ini enggak suudzon. Aisyah pernah enggak suudzon? Aisyah pernah suudzon. Itu Aisyah. Apalagi kita yang buku jauh banget dari imannya Aisyah. Nabi SAW pernah suatu malam, Nabi bermalam di rumahnya Aisyah. Jadi jatahnya siapa? Aisyah. Tiba-tiba Nabi SAW di malam hari, beliau keluar dari rumahnya. Aisyah pun langsung ngintilin, ngikutin dari belakang, diikutin oleh Aisyah. Kenapa? Aisyah sering ngomong, aku khawatir Nabi SAW pindah ke rumah istri Nabi yang lain, imma ke Hafsah, imma ke ini, imma ke itu. Prasangka. Ternyata kemana Nabi SAW berangkat? Ke kuburan apa? Baqi'. Apa kata Aisyah? Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u li ahli al-Baqi' wa atala al-qiyam. Nabi SAW tegak, Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan mereka-mereka yang dikuburkan di kuburan Baqi'. Nabi doakan untuk mereka semua. Dan Nabi berdoa dalam posisi waktu yang lama sekali, kata Aisyah. Faqama wa atala al-qiyam. Ketika Nabi selesai berdoa dalam kondisi Nabi menangis dan sebagainya, Nabi pulang. Aisyah langsung kaget. Aisyah langsung segera cepet-cepet langsung berangkat kemana? Ke kamarnya pura-pura tidur. Pertama kali yang dipegang oleh Nabi SAW jantungnya siapa? Aisyah. Orang kapan suudzon jantungnya itu debar-debar, ya kan? Orang kalau khawatir jantungnya debar-debar, yang pertama kali dipegang oleh Nabi SAW itu apa? Jantungnya Aisyah dipegang. Kenapa engkau keluar ngikutin saya? Nggak bisa jawab lagi. Bangun Aisyah. Bangun Aisyah. Akhirnya ngomong, karena aku berprasangka engkau itu keluar ke rumah istri Nabi yang lain. Khawatir Aisyah radhiyallahu anha. Ini membuktikan kalau Aisyah saja ada prasangka-prasangka, apalagi cuman kita selaku manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh-dhanni itsm. Kebanyakan prasangka-prasangka itu ujung-ujungnya apa? Enggak tepat. Salah. Bahasa kami itu kecul. Nggak kena, nggak tahu. Ini yang posisi yang harus kita yang kita ketahui. Dan disebutkan oleh para ulama, su'udzanni bainal muslimin, dan prasangka buruk yang terjadi di antara kaum muslimin, huwa badratul furqati wa jadharul adawati. Dia adalah benih-benih pertikaian, dan dialah akar dari permusuhan yang ada. Kalau udah mengakar, contoh Utsman ibn Affan bisa dibunuh sebabnya dari prasangka buruk rakyatnya terhadap Utsman. Utsman bin Affan dibunuh sampai terjadi perpecahan besar ketika itu di zaman siapa? Utsman bin Affan. Sampai terbunuh Utsman bin Affan sebabnya banyak prasangka. Makanya iblis itu paling gembira kalau kaum muslimin bisa bercerai-berai. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Aisa iblis ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Iblis itu udah putus asa untuk godain mereka kaum muslimin agar sujud untuk iblis di jazirah Arab. Nggak bisa lagi, saking tauhid udah mulai kuat. Pernah terjadi setelah Nabi meninggal banyak murtad, kembali kepada iblis, kembali kepada syaitan. Ada yang murtad seperti itu. Tapi di saat itu Nabi katakan, Aisa iblis ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Iblis sudah putus asa untuk memerintahkan mereka yang di jazirah Arab untuk nyembah dia. Nggak bisa lagi, udah nggak bisa lagi berbuat syirik di jazirah Arab, saking tauhidnya kuat. Kalau sini bisa berangkat ke laut ngasih makanan, berangkat ke pohon ngasih sajen. Sini gampang di negara kita yang banyak kliniknya, tapi di jazirah Arab udah sulit kata Nabi kita Muhammad SAW, karena tauhidnya tuh kencang banget, Masya Allah. Tapi apa kata beliau? Ada satu hal yang iblis nggak putus asa, karena masih gampang banget untuk gangguin mereka. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi dengan cara
dengan cara mencerai-beraikan sesama mereka, sesama manusia. Makanya pernah terjadi pertikaian, semisal perang besar, hatta perang apa? Besar, Muawiyah dengan siapa? Ali bin Abi Thalibnya, bahkan Aisyah masuk di situ. Perang, ada Ma'rakatul Jamal, ada perang Siffin dan sebagainya. Ini pertikaian-pertikaian yang terjadi di saat itu. Walakin fit tahrisi bainahum. Jadi iblis itu senang banget kalau seandainya orang ini udah mulai bertikai. Lah, jangankan skala besar masyarakat yang umat Islam saling bertikai, skala kecil aja rumah tangga, seneng nggak iblis kalau bercerai ini kaum muslimin? Senang. Hadis Nabi kita Muhammad beliau katakan, inna iblis yadau arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan, dia membangun singgasananya jauh di samudra sana. Kenapa? Nggak tahan dia dengar adzan, nggak tahan dia itu orang-orang negakkan sholat, dengarkan iqamat, benci iblis. Makanya iblis membangun singgasananya di mana? Di samudra jauh banget. Tapi iblis nggak diam. Tsumma yab'atsu saraya. Iblis kirimkan bala tentaranya, anak buahnya. Dan ketika itu ada syaitan yang balik ke iblis, yang mengatakan, ya iblis, wahai iblis, aku telah berbuat kada wa kada. Fayaqul ma sana'ta syai'a. Iblis pun mengatakan, engkau belum berbuat apa-apa, belum Z perbuatan engkau. Insyaallah, engkau belum berbuat apa-apa nih, enggak besar jasa engkau. Akhirnya apa kata syaitan yang lain? Ya iblis, ma taraktuhum hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Wahai iblis, tidaklah aku tinggalkan Bani Adam kecuali aku pisahkan seorang suami dari istrinya. Enggak lagi bisa bergabung. Itu skala kecil rumah tangga lo ya, yang isinya paling anggota kakak kita berapa totalnya? Paling 10, ada nyampe 10? Mungkin enggak, paling cuma 6 skala kecil saja. Tapi apa kata iblis? Ini baru orang apa? Ini baru apa? Syaitan yang dimuliakan. Akhirnya yudni, didekatkan ini syaitan kepada iblis, diangkat derajatnya. Itu skala kecil aja syaitan tuh senang, iblis tuh senang. Nah, kalau ada orang senangnya bertikai, bercerai-berai, itu budaknya siapa? Iblis. Orang yang sukanya kayak gitu tuh, budaya siapa? Iblis. Wataknya watak iblis. Wataknya watak aja apa? Iblis. Wataknya watak syaitan. Dan wataknya manusia. Manusia ini makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Kalau makhluk sosial berarti manusia ini harusnya saling berbaur, bukan saling apa? Berpisah. Ternyata banyak orang-orang nggak seneng kalau ada manusia yang lain tuh saling bersosialisasi. Nggak seneng. Bahkan jual beli nggak boleh. Bahkan satu tongkrongan nggak boleh. Dia berusaha ini manusia jangan sampai bersosialisasi. Na'udzubillah. Ini terjadi ya ikhwan, dan ini sifatnya siapa? Iblis. Kemudian akhirnya yang perlu kita ketahui adalah kalau bisa ada yang bertikai, segerakan untuk kita apa? Satukan. Jangan sampai kita biarkan. Kalau bisa satukan dengan cara yang lebih baik. Dan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami wa salati wa sadaqah. Kalian mau tahu enggak amalan yang lebih agung daripada derajat salat, derajat puasa, derajat sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami mau tahu amal apa yang lebih agung daripada amal itu yang engkau telah sebutkan. Kata Nabi SAW, islah datil bain. Kalian saling melakukan islah, memperbaiki urusan ukhuwah sesama kalian. Wa fasadu datil bain hiyal khaliqah. Dan kita kalau ternyata berpisah merusak hubungan ukhuwah Islamiyah, itulah yang membinasakan umat Islam. Makanya ya ikhwah, kalau sholat itu urusan kita dengan siapa? Dengan Allah. Mungkin maslahatnya ya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sesama ini, masya Allah, fulan sholat, fulan juga sholat, kan gitu. Sama-sama apa? Sholat. Disatukanlah dengan islah dzatil bain. Dengan kita satukan mereka sama mereka, ukhuwah mereka. Dan itu insya Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih indah. Pun kalau kita mau memboikot gitu ya, mau mendiamkan saudara kita, tolong jangan lebih dari 3 hari. Mentok-mentok berapa hari? 3
3 hari, dan itu pun akhir solusi. Akhir apa? Solusi. Hadis Nabi katakan la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Kalau nggak halal berarti apa? Haram. Sudah. Kalau nggak halal berarti haram. La yahillu li muslimin, nggak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa thalath, dia diamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini nggak boleh sama sekali. Maka kalau kita mau saling memusuhi, haram. Saling hasad, haram. Saling benci, haram. Saling kita membelakangi, haram. Nabi katakan la tahasadu, janganlah kalian itu saling mendengki. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling juga apa? Wala tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling membenci. Wala tabaghadu, jangan saling apa? Wala tawassal, jangan saling apa? Membenci. Wala tadabaru, jangan sekali-kali apa? Saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah kalian itu bertransaksi di atas transaksi kawan kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kalian itu jadilah saling bersaudara. Masya Allah, sekarang banyak nggak orang saling membenci itu sebabnya karena hasad? Banyak. Nggak usah jauh-jauh. Astagfirullahaladzim. Tetangga kita beli motor baru, sebelum dia panasin motornya, kita duluan yang panas. Ini motor baru dari mana fulusnya? Hasad. Apa? Hasad. Dan orang yang hasad itu biasanya satu profesi. Petani hasad sama petani, guru hasad sama guru, pedagang hasad sama pedagang. Nggak ada ustadz sama pedagang tuh nggak, jarang banget, kecuali ustadznya pedagang juga ya. Jarang. Tapi antum tahu hasad itu halus banget. Apa? Halus. Orang-orang, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Taimiyah mengatakan, ma khala jasadun min hasadin. Kata Ibnu Taimiyah, ini Ibnu Taimiyah ngomong, setiap jasad pasti ada hasadnya, kata beliau. Siapa hatta ulama yang tingginya ada hasadnya. Ibnu Taimiyah ngomong ini. Apalagi orang awamnya, kalau ustadznya ada hasadnya, apalagi apa? Orang awam. Ma khala jasadun min hasadin. Al-karimu yukhfi wal-laimu yubdi. Orang yang mulia dia akan timbun hasadnya, nggak nampak hasad. Tapi kalau orang-orang yang tercela, dia akan tampakkan hasadnya, na'udzubillah. Dia akan omongkan itu, na'udzubillah. Kita ini Masya Allah, antum tahu ada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, itu digibahin oleh ulama yang lain sezamannya, ulama hadis juga. Sezamannya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sampailah muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal membawa kabar kepada Ahmad ibn Hanbal, wahai syekh, wahai imam, fulan ibn fulan gibahin engkau. Bagaimana kalau kami enggak hadir di kajian dia? Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah? Beliau katakan, rajulun salihun ubtuliya bi. Tetap hadir. Kenapa? Ini orang saleh, tapi Allah uji dengan munculnya saya. Karena Imam Ahmad lebih terkenal dibandingkan apa? Beliau. Insyaallah. Ini orang soleh ini. Ada hasad, tapi Imam Ahmad apa? Timbun. Imam Ahmad nggak tampakkan. Imam Ahmad nggak balas. Akhirnya nggak terjadi perpecahan. Dan ini yang paling terbaik bagi kita. Aku nu'ibadallahi ikhwana. Udah saudara kita ini. Insyaallah. Untuk apa benci-benci banget? Dan bahkan Masya Allah, coba jangan jadi orang itu yang reaksinya tuh berlebihan. Apa istilahnya? Gebu-gebu, tahu? Pokoknya berapi-api. Nggak usah. Nabi katakan dalam hadis yang sahih, ini hadis sahih. Nabi katakan, ahbib habibaka haunan ma. Cintai orang yang engkau cintai sewajarnya. Ada orang kalau udah senang dengan orang lain, nempel, dipuja-puji. Kata Nabi, habib habibaka haunan ma. Biasa aja kalau senang sama orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang kau benci. Kalau orang udah dekut-dekut banget, kapan benci terjadi pertikaian, langsung lepas semuanya. Tahu antum itu?
Kebalikannya, wa abghid baghidaka haunan ma. Kalaupun benci kita kepada orang, tolong sewajarnya, kata Nabi. Sewajarnya. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Suatu saat kau akan senang sama dia. Cuman karena udah kadung benci, udah kadung gibahin, mau datang ini sudah susah. Udah apa? Gengsi apa? Gengsi. Karena dia udah ngomong duluan. Coba, ana kalau benci sama orang, ana nggak ngomong, diam aja. Suatu saat ana senang dengan dia, gampang nggak ana bersatu? Gampang. Coba kalau ana udah ngomongin dia, udah ana sampein ke orang-orang ana benci dengan dia, apa yang terjadi? Ana pasti gengsi mau baikan dengan siapa? Dengan dia. Padahal dia udah baik ini. Inilah hadis Nabi SAW. Jangan jadi orang-orang yang apa? Berlebihan. Reaksinya tuh reaksi. Ada kan orang kayak gitu kan? Ada orang kayak gitu. Kapan dekat banget, tapi kapan benci apa? Benci banget. Ini orang-orang berlebihan. Ghulu namanya. Apa? Ghulu, berlebihan. Dan betapa banyak orang-orang binasa sebabnya karena berlebihan, terlalu over dalam mencinta dan over dalam membenci. Kalau kita nggak senang sama orang, coba lihat karakternya, kan masih banyak karakter-karakter yang baik. Suami istri aja, apa kata Nabi SAW? La yafraq mu'minun mu'minah. Jangan seorang laki-laki yang mukmin membenci istrinya yang beriman. Kalau kita nggak senang dengan satu perangainya, kan ada banyak perangai yang bisa kita terima. Istri kita berbuat salah loh, kebaikan dia kan banyak. Makanya anak katakan, kita laki-laki jangan satu manhaj dengan wanita. Antum tahu manhajnya wanita? Nabi katakan dalam hadis yang sahih, kalau kalian berbuat baik, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kalian itu berbuat baik selama setahun untuk istri kalian, thumma ra'at minka syai'a, kemudian istri engkau melihat kesalahan kau sekali saja dalam satu hari, apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qattu, aku enggak pernah lihat kebaikan engkau sedikit pun. Ini manhajnya wanita baperan. Lah kita laki-laki apa? Laki-laki nggak bisa berpandangan dengan mereka. Logika kita tuh bermain, akal kita bermain. Jangan sampai perasaan lebih mendominasi dibandingkan apa? Akal. Antum kalau mau jadi dai besar, kita mau jadi pengurus dakwah yang besar, antum jangan main baperan. Nggak bisa. Sudah caranya sebagaimana yang Nabi katakan. Jangan terlalu apa? Membenci, betul-betul membenci. Sewajarnya ada, udah sewajarnya. Jadi yang perlu kita ketahui, akhirnya hasad inilah yang memunculkan posisi kita tuh benci. Kalau hasad tuh kalau udah benci banget dia. Yang baik pun dia katakan nggak baik gitu. Kebaikan dia udah hangus saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kan dari hasad. Kenapa? Hasad itu akan menghapus pahala kita semua. Antum tahu kenapa? Hasad menghapus pahala kita semua. Karena hasad juga menghapus kebaikan orang yang banyak. Ada orang berbuat baik, dia orang soleh, suka sedekah, suka ngasih, dermawan. Tapi karena kita hasad dermawannya dia, kita hilangkan, kita hanguskan dia. Jadi dianggap gak ada apa-apanya. Makanya ancamannya apa? Dia akan, hasad ini akan memakan pahala-pahala kita semua. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan apa? Kayu bakar. Hangus sudah. Jadi seakan-akan orang itu ya hitam aja, nggak ada baiknya. Akhirnya Allah ancam, Allah kasih juga ancaman bahwa mereka ini akan hilang pahalanya. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu orang-orang yang hasad. Jadi ala kulli ya ikhwah, jangan sampai kita ini saling hasad. Nanti pasti terjadi pertikaian. Contoh, kita ini sekarang punya lembaga pendidikan, alhamdulillah. Nggak usah nengok pendidikan yang lain, lembaga pendidikan yang nggak usah. Ini sering Anda sampaikan. Kalau kita bangun lembaga pendidikan dan ada orang yang bangun lembaga pendidikan yang sama, jangan ada hasad. Antum tahu kenapa? Kita bangun pendidikan itu untuk apa? Untuk Allah kan? Ketika mereka bangun juga untuk Allah, kenapa kita hasad? Toh juga di sana mereka dengar kalimat Allah untuk meninggikan kalimat Allah, di sini juga untuk meninggikan kalimat apa? Allah. Kita bangun masjid, tiba-tiba ikhwan yang lain bangun masjid, apa masalah? Justru kita ini mengembangkan apa? Dakwah. Ada orang
waduh bangun masjid lagi, nanti habis jamaah kita. Berarti antum bangun masjid untuk cari apa? Jamaah. Berarti kita yang bermasalah. Ana bangun masjid nih, ikhwah bangun musola nggak jauh dari itu. Ana bilang bangun. Kita butuh banyak titik di sini. Ana bilang orang-orang sunnah ini yang sudah bermanhaj salaf itu kalau bisa banyak titik tempat mereka tuh untuk sholat. Bangun kajian, nggak apa-apa nanti sini nampak cuma 3, cuma 4, nggak apa-apa karena semua orang halal untuk belajar dimanapun. Jadi jangan kebawa euforia banyak-banyakan. Tapi kita itu harus ikhlas karena siapa? Allah SWT. Kadang-kadang orang sungkan masuk ke sini karena oh ini pondok bukan nih. Mungkin orang enggak deh pondok sungkan nana gitu. Tapi bangun yang samping jalan yang memang untuk umum. Jangan kita saling hasad di situ. Toh juga untuk apa? Menampakkan meninggikan kalimat apa? Kalau Allah Azza wa Jalla. Antum tahu? Antum pernah enggak sih Masjid Kuba sama Masjid Nabawi? Pernah enggak antum tahu jaraknya? Antum cek di Google. Antum jogging aja bisa. Masjid Kuba ke Masjid apa? Nabawi. Apakah Masjid Kuba apakah Masjid Nabawi dinamakan Masjid Dirar? Oh enggak. Masjid Dirar bukan Masjid Nabawi. Masjid Dirar itu memang benci ketika masjid yang lain itu maju. Itu Masjid Dirar. Tapi Masjid Nabawi, masjid yang Allah muliakan dan bahkan pahala di situ soalnya berapa? 1000 pahala. Tapi Allah tidak lupakan Masjid Kuba. Jaraknya dekat. Kita coba cek aja lah tuh di Google. Nggak jauh antara Masjid Kuba dengan Masjid apa? Nabawi. Antum naik kendaraan golf car aja itu cuman berapa menit, cuman berapa menit, deket banget, jogging aja bisa kok. Antum jalan itu bisa di Mamsya Kuba itu bisa. Ini menunjukkan dekat. Pahalanya sholat di sana apa seperti pahala umroh di Masjid Kuba, pahala juga. Dan tidak, pengurus Masjid Kuba nggak pernah hasad sama pengurus Masjid Nabawi. Pengurus Masjid Nabawi nggak pernah hasad dengan pengurus masjid apa? Kuba. Itu karena memang mereka itu nggak nyari duniawi di situ. Kalau di kita nih ada muncul hasad-hasadnya, nyari pengikut, nyari jamaah, nyari dunianya, nyari keuangannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini wallahi ya ikhwah bermasalah di kita. Maka coba kita perbaikin dahulu. Untuk apa kita bangun ini? Untuk apa kita kembangkan dakwah ini? Kalau ada unsur-unsur duniawi, asal kita mundur. Kenapa? Orang yang pertama kali diadab oleh Allah itu 3 orang. Ulama yang mau dikatakan alim, orang yang dermawan, orang yang sedekah mau dikatakan dermawan, sama orang mujahid mau dikatakan orang pemberani. Ini 3 ini bermasalah ini. Dia mengatakan saya mau menyebarkan kalimat Allah, tapi niatnya terselubung. Itu yang pertama kali dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita sadar, ya sudah. Oh, Masya Allah, jazakumullah khair. Antum mau bangun masjid samping ini, ahlan, ana dukung, Masya Allah. Ana selalu doakan mudah-mudahan kita ini semakin ramai di sini. Oh, nanti gimana Ustaz? Jamaah antum ramai. Loh, jamaah kita makin ramai lah. Nampaknya mungkin agak sedikit apa? Sedikit, tapi kan mereka menyebar ke sana. Justru ya ikhwah, kalau mau nyebarkan banyak jamaah, itu banyakkan titiknya. Banyakkan apa? Titiknya. Antum tahu Masya Allah, ada sebuah kelompok, anda nggak sebutkan aja. Mereka ini sebelum memperbanyak jaringan, yang mereka perbanyak itu titik-titik masjid. Ini masjid kelompok mereka, masjid nggak jauh kelompok mereka, masjid kelompok mereka, masjid. Di tempat anda tuh banyak banget masjid mereka, banyak banget. Hampir satu jalan itu 5 titik pun ada masjid mereka semua itu. Pondok kami besar memang, pondok kami alhamdulillah besar, tapi cuma 1 titik. Maka anda berharap seandainya ada beberapa titik yang banyak. Ustaz jangan Ustaz, nanti pondoknya sedikit kita nyaman. Justru itu yang kita cari, memperbanyak apa? Titik jamaah ke sana. Ahlan, fadhal. Kita perbanyak orang-orang kenal Allah Azza wa Jal. Ana bilang, di sana dia bisa kenal Allah, di sini bisa kenal Allah, terserah dia. Antum jangan bawa kepada golongan, kepada ma'had, kepada pondok pesantren. Itulah awal pertikaian yang ada. Awal apa? Pertikaian yang ada. Dan ini kayaknya hampir di mana-mana itu terjadi. Makanya coba antum lihat Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram ada nggak masjid-masjid yang kecil yang lain? Ada. Antum mau di jalan mana sekarang? Di Misfalahnya, ngarah ke Misfalahnya, itu ada masjid-masjid kecil. Dan apakah mereka saling hasad? Enggak. Muadzinnya saling hasad? Enggak. Mungkin ada awal iri, waduh enak banget aja bisa jadi Masjidil Haram.
Dihilangkan itu. Karena yang mereka harapkan jamaah ini bisa dekat dengan Allah, bukan dekat dengan mereka. Faham? Itu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi ala kulli hal, kalau sudah menjadi retak ini, wajib bagi kita untuk perbaiki, karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u. Janganlah kalian itu saling memutus. Dan kalau sudah terjadi pertikaian, cara yang paling mudah, salam. Salam. Pak, kalau antum lihat ada orang bertikai dengan antum, jumpai langsung, kikuk nanti dia. Assalamualaikum Pak, kifal? Sehat antum? Sehat Ustaz. Gimana kondisi anak-anak? Sehat? Sehat. Anda yakin habis itu senyum beliau? Senyum. Antum nggak usah saling, nggak usah ego, nggak usah ego. Enggak, rendah banget aneh duluan salam sama dia. Astagfirullahaladzim. Memang budak-budak syaitan gitu ini. Budak-budak siapa? Syaitan. Kalau kita budaknya Allah Azza wa Jalla, datangi langsung. Assalamualaikum, kifal? Sehat antum? Ini hadis Nabi kita sallam, la tadkhulunal jannata hatta tahabbu. Kalian enggak akan bisa, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian enggak akan bisa masuk ke surga sampai kalian sempurna imannya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian enggak akan bisa kuat imannya kecuali saling mencintai. Awala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kabarkan kepada satu amalan, kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Jawaban Nabi kita Muhammad SAW, afshus salama bainakum, tebarkan salam sesama kalian. Jadi kalau kita dapetin orang kok jauhin kita, datangin aja, assalamualaikum, gimana Pak, kabar, sehat antum? Sehat. Kondisi sehat, aman? Insyaallah aman Ustaz. Gimana anak-anak, sehat? Sehat. Antum datengin gitu. Nanti insyaallah antum gak akan banyak musuh. Kalau ada bau ada orang mau musuhin antum, datengin aja udah. Gimana kabar antum, sehat? Insyaallah ya, anak seneng banget bisa ngobrol dengan antum, masya Allah. Insya Allah kapan waktu kita makan gitu. Ini anak yakin insya Allah orang itu akan senang digitukan. Yang awalnya mau membenci nggak jadi benci. Afshus salama bainakum, ifsya'us salam. Karena memang penduduk surga pertama kali syiarnya mengucapkan apa? Salam, assalamun alaikum, udkhulul jannah. Masuklah ke dalam surga. Assalamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Ini syiarnya mereka para penduduk surga. Salam, sering-sering Sering-sering salam. Wallahu a'lam bishawab. Dan antum tahu yang paling dibenci oleh Allah adalah pimpinan yang sukanya memecah belah. Dia pimpinan, dia tokoh, tapi suka banget kalau nggak bersatu. Itu yang paling buruk. Hadis Nabi itu jelas, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid. Siapa yang mendatangi kalian nih dan ternyata perkara kalian itu di tangan satu orang dari kalian, keputusan di tangan satu orang dari kalian, yuridu ayyashukka asakum, ternyata dia ingin tongkat kalian itu patah, au yufarriq jama'atakum, atau ingin memecah belah antara kalian, faqtulu, perangin mereka, perangin dia. Ada orang-orang tokoh-tokoh yang sukanya apa? Pecah, jangan bersatu. Harus apa? Padahal yang dipakai ini kalau Allahnya sama, kalau Rasulnya sama, kalau sahabatnya sama, metodenya sama, kitab kajiannya pun apa? Sama. Sama, semua sama, ngajinya pun sama. Semua apa? Sama. Tapi ada tokoh-tokoh yang pengen itu apa? Untuk dipecah, untuk saling benci. Ya syukku amrakum, ya syukku asakum. Pengennya patahin tongkat kalian. Faksulu, itu yang kalian jauhi. Ada orang kayak gitu, Pak. Ada orang-orang kayak gitu. Itu jangan deketin. Karena kalau enggak, hati kita yang rusak. Capek hati kita. Makanya anak tuh banyak belajar dari asatidah yang dulu anak kuliah di sana. Mereka itu orang yang enggak gampang sakit hatian. Anak punya asatidah, dosen-dosen, masya Allah ya. Enggak suka sakit hatian, enggak suka status pertikaian antara A dengan B. Dia ngomong aja, dia sampaikan ra'iyah beliau sampaikan pendapatnya beliau, ditinggal. Orang mau benci dia serah, nggak ada urusan. Yang penting yang dia rasa itu hak disampaikan kepada umat, sudah. Orang mau benci mau apa nggak jadi urusan bagi dia. Ini banyak ya ikhwah. Dan salah satu yang dapat pelajari Ustaz Syafiq bahasa lama. Awal-awal muncul beliau ini dikenal dan sebagainya. Antum kira nggak ada banyak omongan? Banyak.
Apakah beliau tanggapin? Enggak. Sama sekali beliau nggak tanggapin. Beliau anggap lewat aja sudah. Tapi urusan apa? Orang yang berharga nggak akan memikirkan hal-hal yang tafi, hal-hal yang remeh-temeh. Sampai ke beliau fulan ini. Nggak usah apa dihiraukan. Itu yang paling zen. Itu orang-orang pemimpin itu yang harus kita apa? Yang harus kita deketin. Na'amallah alam bisawab. Jadi kalau ternyata kita itu sukanya bercerai-berai, itulah yang melemahkan umat Islam di depan musuh. Filistin sampai detik ini nggak merdeka. Sebanyak itu umat Islam kemana? Karena umat Islamnya saling bercerai-berai. Apa kata Allah, wala tanaza'u, jangan kalian saling bertikai, fatafshalu, karena akan apa? Merugi, wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan kalian itu akan hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, sabar, sesungguhnya Allah bersama orang apa? Sabar. Suriah lama bebasnya, lama merdeka, sebabnya apa? Masing-masing punya fraksi, punya jabah. Ada jabah ini, jabah Islamiyah, jabah Nusrah, kada. Yang paling merusak Daesh lah, ISIS yang paling merusak itu. Yang paling merusak siapa? ISIS. Yang susah banget merdeka itu gara-gara ISIS itu, yang suka cerai-berai kan, yang suka membunuh sama kaum muslimin. Daesh susah banget. Ketika mereka bersatu di atas satu kepemimpinan Ahmad Asyara atau Abu Muhammad Al-Julani, bebas itu Suriah sampai detik ini. Kenapa? Berarti yang kita butuhkan adalah kita itu di atas syariat Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul, bukan untuk di atas satu fraksi A, fraksi B, fraksi C dan sebagainya. Itu yang paling utama bagi kita. Na'amallahu alam bisawab. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah jangan mudah sebarkan hoax. Pun kalau benar nih, tapi belum apa-apa disampaikan, itu jangan. Apalagi kalau beritanya apa? Hoax. Tentang seorang ustaz, katanya ustaz ini korupsi, nggak terbukti, ngomong itu berita apa? Hoax. Katanya ustaz fulan ini disampaikan atau menduga-duga, itu hoax, jangan disampaikan. Hadis Nabi itu, ayat Allah Azza wa Jalla itu jelas, fatabayyanu, apa tabayyunkan, cross check, coba diperhatikan detailnya, benar nggak kabar itu dan sebagainya. Kalau ternyata tidak benar, maka apa? Dosa bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah 10:30 ini. Tapi terakhir anu mau sampaikan, usahakan jadi orang yang mudah minta maaf dan memaafkan. Ini terakhir. Kalau antum mau gampang bersatu, jangan egois lagi sekarang. Mudah minta maaf dan mudah apa? Maafkan. Antum tahu suami istri, ana nggak perlu nunggu istri ana untuk minta maaf. Ana, walaupun antum tahu ada satu hadis Nabi katakan apa? Nabi katakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian penduduk surga dari kalangan wanita? Siapa mereka? Kriterianya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati idza zalamat aw zulimat, mereka adalah wanita-wanita yang kapan menzalimi suami atau dizalimi oleh siapa? Suami. Wanitanya lah yang minta maaf. Dan dia mengatakan, aku enggak akan bisa tidur hatta tarda, sampai engkau ridho kepada saya, wahai suamiku. Tapi ketika ana mendapati hal seperti itu, bagi ana enggak sulit untuk minta maaf ke istri ana. Ana sampaikan nasihat A, B dan C, ana nasihatkan D, enggak boleh gini-gini. Ya khair, abang minta maaf kalau abang salah dalam menyampaikan. Selesai. Senyum lagi tuh istri kita. Jangan sampai egois. Kalau nunggu-nungguan enggak akan bisa, percaya sama enggak akan bisa. Istri salah, depan mata kita dia salah dalam mendidik anak, semisal mungkin agak kekerasan atau tapi kita jangan halangin dulu, jangan kita larang istri untuk marahin ke anak, nanti seakan-akan anak dibela. Tapi habis itu nasihatin, dia nggak boleh gitu deh, anak kita dan sebagainya. Udah kita bilang apa? Dek, maaf kalau abang salah dalam apa menyampaikan, selesai, diterima itu. Jadi kalau mau jadi orang yang bersatu, langgeng, gampang minta maaf, yang kedua gampang apa? Memaafkan. Kalau istri kita udah duluan minta maaf, jangan diem doang. Enggak, emang segampang itu maafin?
Astaghfirullahaladzim. Tapi laki-laki kayaknya nggak gitu. Yang gitu tuh biasanya siapa? Perempuan. Mas, tahu gelas kaca gimana kalau sudah pecah? Retakannya masih ada? Begitulah adik nggak bisa memaafkan. Ya Allah. Itu kan jadi konten IG kan? Itu nggak boleh. Istri anak sesalah-salahnya apapun, ya khair, jazakillah khair, jangan ulangin deh. Jadi orang yang mudah minta maaf dan apa? Memaafkan. Makanya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu, rendah hatinya, dia akan diangkat oleh Allah azza wa jalla derajatnya. Si istri kita akan muliakan kita karena kita mudah memaafkan. Dan kita mudah minta maaf. Wa man takabbar wada'ahu Allah. Orang yang sombong suka tinggi, Allah akan hinakan dia. Allah akan rendahkan dia. Wa man afa afallahu anhu. Yang memaafkan, Allah akan maafkan dia. Selesai. Maka yang paling mudah bagi kita, kalau ada ikhwah salah kepada kita, datang dia, Ustaz, ana minta maaf sama antum berbuat A, B dan C. Antum nggak usah sebut, jangan sebut. Udah, jangan sebut, ana maafkan antum, sudah. Jangan sebut. Udah. Antum berbuat A, B dan C, tapi antum datang minta maaf, ana maafkan antum, sudah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan antum nggak ulangi. Zen nggak kayak gitu? Zen banget. Tapi kebanyakan dari kita enggak. Ana tuntut antum hari kiamat. Astaghfirullahaladzim. Itu akan terus terjadi apa? Pertikaian. Wallahiladzim. Itu akan sulit bagi kita. Ini yang dapat Anda sampaikan. Jadi ala kulal terakhir, mudah minta maaf dan memaafkan, dan insyaallah Allah akan muliakan apa kehormatan dari kita. Kalau ada pertanyaan silahkan, waktu kita sudah habis, sudah selesai. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Manhaj. Taib. Orang yang beda madhab kita, misal madhabnya lain, atau manhajnya beda, atau akidahnya juga beda, cara yang paling mudah yang anak kata-kata di taghaful, pura-pura tidak tahu, dan jangan kasih reaksi. Nabi SAW taghafulnya tuh kuat banget. Antum tahu? Cepat masalah itu selesai karena kita itu bisa mendominasi perasaan kita. Anda ambil contoh, Nabi SAW mendapati kondisi yang pahit aslinya kalau kena di kita, tapi bagi Nabi manis-manis saja. Kasus apa itu? Nabi ngundang tamu, banyak sahabat yang datang di rumahnya Aisyah undangannya. Ummu Salamah kirim makanan ke rumahnya Aisyah. Cemburu Aisyah, ini jadwal saya, rumah saya, kenapa Ummu Salamah kok sibuk? Biar lempar apa? Piring, pecah depan Nabi. Coba kita, antum pulang sekarang, ini urusan Anda dengan siapa? Istri. Kalau Nabi taghaful, pura-pura nggak tahu apa yang terjadi. Nabi cuman ngomong di depan sahabat, gharat ummukum, ibu kalian lagi apa? Cemburu. Sama kalau kayak ikhwah ngomongin kita nggak senang dengan kita katakan, ya kawan kita mungkin lagi nggak tahu ilmunya. Selesai. Nggak ditangkapin, gimana ya. Makanya taghaful itu penting. Pura-pura tidak apa? Tahu, atau taghabi namanya, pura-pura bodoh gitu. Dan itu Pak, percaya sama ana ya ikhwah, ustadz kibar tuh gitu, tipikal mereka. Nggak terlalu capek mikirin sampai berita tentang beliau mungkin satu nasional tahu, dituding A, dituding B, dituding C, masih ngisi kajian. Kalau kita kajian libur, nangis dulu, Masya Allah, nggak mau ngajar, pening kepala kita. Beliau kasih kajian kok. Ini berita satu negara tahu, dari ujung Aceh sampai Papua tahu, dituding A, tuding B, tuding C. Taghaful. Pernah berangkat kajian, ngasih kajian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, pada nangis-nangisnya. Coba kita nggak kajian pun sambil nangis. Sambil apa? Nangis ke bawah apa? Ke bawah beban pikiran kan.
Insyaallah takut. Ya ikhwah, antum tahu banyak orang kerjanya nggak fokus sebabnya bertengkar dengan istri. Ada nggak? Ada. Dokter termenung sebabnya yang di rumah dibawa ke rumah sakit. Yang di rumah dibawa ke mana? Ke rumah sakit. Coba takabul. Nanti aja deh. Jadi anggap itu tidak terjadi apa-apa. Ini yang ana juga, ya ikhwah, antum nggak tahu kan di DM Instagram mana apa? Hinaan-hinaan itu hewan najis keluar untuk ana. Ustadz babi disebut, Ustadz babi, Ustadz anjing, semua disebut sama mereka. Wahabi, wahabong semua. Ini ada, wallahi ya ikhwah ada. Ana lihat. Apakah ana sakit hati? Ana sekarang udah di titik nggak sakit hati. Dulu mungkin sakit banget pengen bales. Sekarang nggak ada bales. Tengok aja, ya udah, lewat aja. Makanya orang itu kalau mau tinggi pasti lewat itu dulu masanya. Kalau itu aja gagal nggak akan bisa tinggi gitu. Itu kalau antum gagal, baper nih, sakit hati, nggak akan bisa tinggi gitu. Berarti ya udah derajatnya segitu-gitu aja. Tapi kalau dianggap nanti berarti ini insya Allah nih nggak sakit hatian, dia akan terpandang di mata apa masyarakat. Lihat bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden kita, kebijakannya banyak dihina. Beliau sakit hati? Enggak. Pak kalau sakit hati mundur beliau jadi presiden. Semua dihina-hina. MBG kena, kan? Jadi lelucon semua, lelucon dengan tak apa-apa aja yang ada masyarakat kita ini. Kalau beliau sakit hati mundur itu, coba kena di kita. Nggak usah jadi presiden, capek-capek ngurusin rakyat, dibully juga nya. Itu kalau kita. Kalau beliau berusaha untuk sabar karena tingkatannya sudah sering bersosialisasi dengan manusia. Makanya Nabi diutus di Arab. Antum tahu di Arab kenapa? Di Arab tuh nggak sakit hatian orangnya. Orang Arab itu ada dua tipikal. Mereka tuh pertama soroha, as-sorohatu roha. Terus terang tuh lebih menenangkan. Terus terang orang senang atau nggak senang dia akan sampaikan. Itu orang Arab. Jadi kalau di kita sungkan-sungkanan, nggak enak nanti fulan sakit hati kalau nasihatin. Itu kita itu. Antum nasihatin ya fulannya. Kalau anak nasihatin nanti nanti dia sakit hati sama anak. Ini orang kita. Yang kedua, orang Arab tuh nggak ada basa-basi, beda depan beda belakang. Mereka depannya A, belakangnya B, depan belakang gitu. Akhirnya mereka ini orang-orang yang terpuji, nggak gampang sakit hatian. Coba kita jadi nabi, baru dakwah khutbah Jumat nangis. Kenapa digibahin sama masyarakat? Nabi dilempar apa? Batu. Nabi dilempar apa? Batu. Apakah Nabi sakit hati? Enggak. Nabi katakan, ya Allah, ampunkanlah mereka. Aku berharap kepada Allah Azza wa Jal ada keturunan mereka yang nyembah Allah dan tidak berbuat apa? Syirik. Sebatas itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah kuliah di sini, Pak, saran ana taghaful. Pura-pura nggak tahu aja. Terus dan percaya sama ana. Fitnah itu akan terus naik ketika kita ladenin. Ana ulangin. Fitnah ini akan terus naik kalau kita ladenin. Tapi fitnah ini akan mati sendiri kalau kita nggak ladenin. Antum tahu sosial media? Sosial media semakin banyak antum up di komentar, naik nggak dia? Naik terus. Kalau semakin banyak komentar makin naik dia. Tapi nggak usah tanggepin, hilang sendiri dia. Orang mau ngomongin apa tentang ana, wallahi nggak ada tanggepin. Dia ngina-ngina ana, demi Allah ngapain capek gitu. Yang penting kita fokus berdakwah. Nanti insya Allah kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu Pak. Alhamdulillah alam bisawab. Fadlan kalau ada silakan. Fadl. Terkait watak yang kita misalkan sudah terjun kualitas, terus diulang lagi, terus seperti lagi dengan sikap yang kita tidak suka lagi, terus kita mencoba menghadapi lagi tapi diulangi lagi. Tapi untuk masalah itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia berbuat salah dengan kita, kita nasihatin ngulang lagi.
Dia zalimin kita lagi, kita nasihatin, dia zalimin kita lagi. Kita nasihatin lagi, dia zalimin kita lagi. Allah firmankan wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maksudnya nggak usah direspon dengan posisi kita nggak ngobrol sama dia, nggak mau mengucapkan, nggak mau apa? Jawab salam. Enggak. Jawab salam, tetap jawab salam, tapi jangan deketin dia, udah. Sebatas ya sudah, jamaah saja. Kita tahu dia sholat, kita nih semisal masuk ke masjid, kita ngambil soft yang kanan karena soft kanan lebih mulia. Ada dia, tetap ke soft kanan. Jangan aduh, ada dia ke soft kiri lah. Padahal lebih utama soft kanan atau soft kiri? Kanan. Ada orang tuh nggak mau ketemu gitu. Aduh, ada fulan. Nggak, datang aja udah masuk samping dia, nggak ada masalah. Tapi kalau ngobrol lama sama dia jangan. Karena itu penyakit. Takutnya kita yang nanti seperti dia. As-sahib sahib, kawan tuh apa? Nari. Karena buruk orang udah sedikit ngulang lagi, zalimin kita lagi. Ulang lagi gitu lagi, ngulang lagi gitu lagi. Kata Allah wa'arid 'anil jahilin. Cukup kita berpaling dari orang-orang apa? Jahil. Tapi tetap hak dia kita kasih. Dia mengucapkan salam, ya kita balas salam dia. Kita lewat ucapkan salam untuk dia, nggak ada masalah. Jadi ya sekedarnya aja. Jadi nggak terlalu dekat, jangan terlalu dekat, nggak boleh. Karena orang buruk tuh nggak boleh dideketin. Tapi cuman sekedar apa? Ala kadarnya. Cintai orang yang kau cintai sewajarnya dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya. Tengah-tengah saja. Nah, Allah alam bisawab. Fadlan yang lain kalau ada. Ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Tapi ini saja yang dapat asam. Ini juga termasuk ke istri. Istri dinasihatin ngulang lagi. Udah nggak usah terlalu dianggap kali gitu. B aja, nggak usah terlalu diambil pusing gitu kan. Dek, jangan, nggak boleh lo cerewet dek. Ulang lagi cerewetnya. Mungkin tambah maju mulutnya. Udah anggap biasa aja. Taghaful. Percaya sama anak, selamat antum. Ini sering anak sampaikan. Antum jangan ngira ustadz ini nggak ada masalah rumah tangga. Ana bilang ustadz pun pasti merasakan masalah rumah tangga, karena Nabi pun merasakan itu. Apalagi cuman ustadz, apalagi orang awam. Tapi kenapa antum melihat rumah tangga ustadz adem ayem? Bedanya bukan di masalah rumah tangganya, cara penyelesaiannya yang beda. Ustadznya taghaful, orang awamnya ladenin. Kita ladenin istri kita, ustadznya taghaful nggak ladenin. Makanya istrinya bisa 4. Ya kan? Iya, kalau kita 1 aja pening bala kita. Ya pusing, minum panadol pula lagi. Gara-gara berantem dengan siapa? Istri. Karena antum tanggepin. Percaya sama ana, jangan tanggepin. Percaya sama ana. Jangan tanggepin. Keluar kita doa bismillah tawakkaltu Allah. Ya Allah, aku serahkan istriku kepada Engkau. Udah. Antum serahkan istri kepada siapa? Allah. Hati istri kita di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu cara taghaful aja. Itu yang paling zen, setahu ana, yang paling bagus bagi kita taghaful. Jadi kita nggak stres. Orang tuh stres karena semua ditanggepin, semua diladenin. Stres dia, akhirnya sakit jiwa. Percaya sama ana, sakit jiwa. Pak, orang tuh bisa sakit jiwa karena semua diladenin sama dia. Tapi orang yang taghaful, Nabi, antum tahu ada ucapan wa ma sahibukum bimajnun, kawan kalian bukan orang gila. Percaya sama ana, Pak, ya ikhwah. Kalau kita diuji dengan ujian Nabi, kemungkinan kita gila. Ana ulangi, kalau ujian Nabi dikasih untuk kita, Allah berikan untuk kita, mungkin kita bisa gila. Saking beratnya itu ujian. Tapi Nabi gila enggak? Sama kali enggak. Kenapa? Karena kuatnya Nabi taghaful, minta tolong kepada siapa? Allah, pura-pura enggak tahu. Makanya sehat kejiwaan Nabi. Orang yang paling sehat jiwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, enggak usah diladenin, insyaallah kita selamat. Allah alam bisawab. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.